Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 SMA dengan judul sifat-sifat periodik unsur. Ada beberapa sifat-sifat periodik unsur yang akan kita pelajari. Yang pertama, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronnegatifan, sifat logam dan non-logam, serta titik leleh dan titik didih. Namun di video kali ini kita akan membahas dua sifat saja, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Mari kita simak video selengkapnya. Sifat periodik unsur yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Jadi di sini sebagai contoh ada atom Na dengan nomor atom 11, konfigurasi elektronnya adalah 281. Jika kita asumsikan ke dalam gambar, maka dapat kita lihat gambar atom Na ini. Yang di tengah-tengah ini disebut dengan inti atom, sedangkan yang lintasan yang berada mengelilingi inti atom disebut dengan kulit atom. Ini telah kita bahas di materi struktur atom sebelumnya. Sekarang dari konfigurasi elektron dapat kita lihat atom Na memiliki 3 kulit, yaitu kulit K, kulit L, dan kulit M. Kulit K diisi oleh 2 elektron, kulit L diisi oleh 8 elektron, dan kulit M diisi oleh 1 elektron. Sekarang yang disebut dengan jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar, atau sering juga disimbol dengan R kecil. Jadi sekarang bagaimana sifat jari-jari atom ini dalam sistem periodik? Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar dapat kita lihat, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Mengapa demikian? Nah, sekarang coba disimak penjelasannya berikut ini. Penjelasan sifat jari-jari atom dalam sistem periodik dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Mengapa demikian? Di sini kita ambil contoh golongan 1A. Ada unsur Na, unsur K, Rb, dan Cs. Jika kita perhatikan gambar ini, dari atas ke bawah ternyata jumlah kulitnya bertambah. Na punya 3 kulit, K punya 4 kulit, Rb punya 5 kulit, dan Cs punya 6 kulit. Inilah alasannya mengapa jari-jari atom itu dari atas ke bawah semakin besar. Maka dapat kita buat kesimpulan, dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini terjadi karena jumlah kulit dari atas ke bawah semakin banyak, sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Sekarang mari kita lihat penjelasan mengenai sifat jari-jari atom dalam satu periode. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Sini kita ambil contoh untuk periode keempat. Coba perhatikan gambar. Sini ada unsur K, Ca, Ga, dan Br. Jika kita lihat jumlah kulitnya, ternyata dalam satu periode itu jumlah kulitnya tidak berubah atau tetap. Jadi K sini ada 4 kulit, Ca 4 kulit, Ga juga ada 4 kulit, Br 4 kulit. Nah, kenapa bisa dari kiri ke kanan itu semakin kecil jari-jari atomnya? Kita perhatikan sini yang berubah hanya pada muatannya. Jadi muatan atom itu bisa dilihat dari nomor atomnya. Di sini K19, Ca20, Ga31, Br35. Jadi muatan dari kiri ke kanan itu bertambah. Untuk muatan tentu masih ingat bukan? Muatan atom itu ada inti atom yang bermuatan positif yang disebut dengan proton. Kemudian ada elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom di setiap lintasannya. Karena ada sifatnya positif dari inti atom dan negatif dari kulit-kulit atom atau elektron, akan terjadi saling tarik-menarik, sehingga elektron yang berada di kulit-kulit atom ini akan saling tertarik ke arah inti atom, yang menyebabkan jari-jari atom ini semakin kecil. Maka di sini dapat kita simpulkan, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil
karena jumlah kulitnya tetap, tetapi muatan proton dan elektronnya semakin banyak, yang menyebabkan elektron tertarik ke arah inti sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Sifat periodik unsur yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi yang digunakan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Di sini perhatikan contohnya, ada unsur Na. Di kulit terluar Na ada satu elektron. Jadi, untuk stabil, unsur Na akan melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya ini. Jadi, energi yang digunakan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya inilah yang disebut dengan energi ionisasi. Nah, sekarang bagaimana sifat energi ionisasi ini dalam sistem periodik? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah, perhatikan energinya semakin kecil. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Mengapa hal ini terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Penjelasan sifat energi ionisasi dalam satu periodik dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom dalam satu golongan itu semakin besar, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektronnya semakin kecil. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, energinya semakin besar. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang semakin kecil, sehingga semakin sulit untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Jadi dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskan elektronnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa energi ionisasi ini sangat berhubungan erat dengan jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atomnya, maka energi ionisasinya semakin kecil. Dan semakin kecil jari-jari atomnya, maka energi ionisasinya semakin besar. Untuk memahami materi tentang jari-jari atom dan energi ionisasi, mari kita coba kerjakan bersama-sama contoh soal berikut ini. Diketahui unsur Na nomor atomnya 11, unsur Al nomor atomnya 13, dan K nomor atomnya 19. Yang ditanyakan, tentukan urutan jari-jari atom dan energi ionisasinya dari kecil ke besar. Maka cara menjawabnya, untuk menentukan jari-jari atom, yang harus kita ketahui adalah jumlah kulit dan jumlah muatannya. Jadi, untuk menentukan jumlah kulit, kita harus membuat konfigurasinya terlebih dahulu. Maka kita buat di sini atom Na konfigurasinya adalah 281, Al 283, dan K 2881. Dari konfigurasi ini bisa kita tentukan jumlah kulitnya. Na ada 3 kulit, Al ada 3 kulit juga, dan K ada 4 kulit. Jadi dari jumlah kulit ini dapat kita ketahui bahwa K memiliki jari-jari yang lebih besar daripada Na dan Al. Sekarang jumlah kulit Na dan Al ini sama-sama 3. Yang mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Ini bisa kita ketahui berdasarkan jumlah muatannya. Semakin besar muatan, maka jari-jarinya semakin kecil. Jadi di sini muatan untuk Na ada 11, ini berdasarkan nomor atomnya ya. Kemudian jumlah muatan Al ada 13 dan K 19. Jadi karena kulit Na dan Al ini sama-sama 3, maka jari-jari atomnya yang lebih kecil adalah yang memiliki muatan yang lebih besar, yaitu Al. Jadi urutan untuk jari-jari atom dari kecil ke besar yaitu dimulai dari Al lebih kecil daripada Na dan lebih kecil daripada K. Berarti yang paling besar sini adalah kulit K, yang paling kecil adalah Al. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan urutan energi ionisasi? Perlu diingat bahwa energi ionisasi ini sangat berhubungan erat dengan jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atomnya, maka energinya semakin kecil. Sementara semakin kecil jari-jari atomnya, maka energinya besar. Jadi kita tinggal membalik urutan dari jari-jari atom.
maka energi yang lebih kecil di sini adalah AK, kemudian urutan kedua Na, urutan ketiga adalah Al. Demikianlah cara menjawab pertanyaan di atas. Untuk menguji kepahamannya, silakan kerjakan soal latihan berikut. Tentukan urutan dari kecil ke besar jari-jari atom dan energi ionisasi unsur-unsur berikut ini. Di sini ada Mg, nomor atomnya 12, P nomor atomnya 15, dan Ca nomor atomnya 20. Silakan kerjakan di rumah. Bagi yang sudah mendapatkan jawaban, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.